Nih, cahaya kemuliaan Tuhan. Ini yang barusan mempelai baca firman-Nya. Tuhan akan memuliakan kita, anak-anaknya. Nih, materai ilahi di dahi, salib atau T. Nah, kita pelaku-pelaku firman Tuhan, sudah ada materai ilahi yang sangat bernyala-nyala Bapak Ibu ya, di kegelapan malam dunia ini. Bapak Ibu bisa lihat cahaya materai ilahi di dahi saya ini. Bercahaya-cahaya seperti ini, saudaraku. Ini Tuhan akan memuliakan, Tuhan akan angkat derajat kita. Manusia yang berdosa ini, kasihan, yang hina ini, ya, yang disolimi dunia. Tuhan akan angkat derajat kita, saudara. Dengar ini baik-baik. Anda tersolimi di dunia, ya. Anda hidup sebagai manusia yang tersolimi. Tuhan akan memuliakan kita, Bapak Ibu, materai ilahi dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Nah, seperti ini ya. Saya hanyalah seorang hamba Tuhan, biasa saja Bapak Ibu, hamba ilahi dari Yang Maha Tinggi. Sebagai contoh background, kalau saya sudah berubah seperti ini, pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang percaya kepada pengajaran mempelai dari 4 tahun yang lalu, Gada dan Besi, pasti akan percaya cahaya seperti ini. Karena apa? Kita memiliki Tuhan sumber cahaya itu sendiri, firman Tuhan, ya dan amin. Ada materai ilahi, salib atau T, ada cahaya kemuliaan Tuhan, kita sudah dimuliakan oleh Tuhan, derajat kita sudah diangkat Bapak Ibu, karena di dunia kita dihina-hina Bapak Ibu. Ya, hidup saya ini tidak gampang yang saya lalui. Dibunuh beberapa kali, dihina, disolimi, disiksa saya, baik fisik saya, baik batin saya, psikis saya. Saya kuat karena apa? Karena ada Tuhan, saudara. Dan saya tidak meminta pertolongan manusia, saya meminta pertolongan Tuhan, saudara. Ya, saya meminta pertolongan Tuhan. Kalau saya mencari keadilan manusia, Bapak Ibu, so masuk penjara semua itu orang-orang. Jadi orang-orang itu sekitar ratusan akan masuk penjara, yang telah menyiksa fisik saya, yang telah membunuh saya, yang telah memperkaus saya, yang telah mencekik leher saya, yang telah menikam-nikam fisik saya ini, bekas-bekas luka di sini itu masuk pisau di leher. Berapa ratus orang yang telah menyiksa diri saya ini, tapi saya tidak meminta. Saya tidak meminta hukuman yang setimpal di dunia ini, Bapak Ibu, karena kasus saya itu tertutup. Sudah ada laporan saya di kantor-kantor kepolisian, tapi saya tidak meminta keadilan dari manusia. Ya, saya tidak meminta Bapak Ibu ya. Saya memberikan pengampunan, belas kasihan. Hanya Tuhan yang tahu. Akhirnya derajat saya diangkat, dimuliakan Bapak Ibu. Saya diberikan kuasa, diberikan kemuliaan dari Tuhan. Karena apa? Saya meminta keadilan Tuhan. Dan saya pelaku firman Tuhan ya. Saya tidak mau melenceng dari firman Tuhan. Tidak mau saya. Saya pelaku firman Tuhan. Walaupun itu sakit Bapak Ibu, walaupun saya menderita di dunia ini ya. Saya di dunia ini menderita Bapak Ibu. Ya, saya ini sobat jalan, saya pe kaki, saya lihat di alam roh itu penuh darah. Saya pe gaun ini penuh darah Bapak Ibu. Dan gaun putih saya itu digigit-gigit sama anjing-anjing kecil Bapak Ibu. Jadi ada anjing-anjing kecil yang ikut di gaun saya, dia gigit-gigit. Mereka ingin merusak gaun pengantin saya Bapak Ibu. Kaki saya sudah berdarah, hati saya sudah berdarah, mata saya sudah berdarah Bapak Ibu. Siapa yang menolong saya kalau bukan Tuhan itu sendiri yang menyamar jadi manusia. Roh Alfa dan Omega itu sendiri sampai turun tangan saudara untuk menyelamatkan nyawa saya ini. Kalau tidak saya dibunuh sampai kesekian kali Bapak Ibu. Kalau saya meminta pertolongan manusia, viral saya ini di dunia nyata, viral. Kisah saya ini viral Bapak Ibu. Makanya derajat saya sebagai manusia Tuhan angkat.
saya dimuliakan, diberikan kemuliaan, cahaya kemuliaan Tuhan loh. Cahaya kemuliaan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah sumber cahaya itu sendiri. Jadi saya dimuliakan, dan Tuhan bilang, saya ini Bapak Ibu, manusia satu ini duluan Bapak Ibu. Di samping Bapak Yahweh, Bapak Surgawi, firman Tuhan yang hidup itu masuk di kerajaan 1000 tahun damai loh. Dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sumber cahaya itu semuanya sudah percaya cahaya. Tapi cahaya-cahayanya beda-beda. Ada yang hanya 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7, ada yang warnanya berubah-berubah, ada yang bisa sampai 35-50 cahaya. Jadi dalam satu tangan ini tergantung dari hati kita, cahaya hati kita saudara. Nih, tubuh kita itu mengeluarkan cahaya karena kita penduduk surga. Kalau penduduk surga itu percaya cahaya. Memang dilihat kalau kita masih makan nasi, kita ini jadi manusia. Manusia itu bisa lihat kita. Coba kalau kita puasa 1 bulan, kita itu memakai tubuh roh. Manusia dunia nyata ini tidak akan lihat lagi kita. Kita hanya timbul di kamera itu cahaya. Itu yang paling ditakutkan Bapak Ibu. Sama manusia dunia, kalau kita menghilang sudah tidak pakai tubuh manusia daging, kita berubah wujud kita jadi manusia roh, kita hanya dilihat orang cahaya, hanya bisa ditangkap oleh CCTV itu, kita ini cahaya karena malaikat Bapak Ibu. Isi kita ini kan malaikat. Karena kita masih makan minum, makanya daging kita ini masih hidup. Masih bisa dilihat orang maksudnya. Coba kalau kita tidak makan-makan, kita akan berubah jadi manusia cahaya. Ditangkap CCTV, ditangkap apa, kita itu hanya cahaya saudara. Karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah sumber cahaya itu sendiri saudaraku. Seperti ini lengkap. Jadi materai ilahi ini, kita ini tersiksa loh. Kita hidup di dunia ini tersiksa, tersolimi. Lihat-lihat dosa-dosa manusia ini. Dosa-dosa manusia ini, zina, berselingkuh, buat dosa, papan dusta, penipu, najis, licik. Yang memiliki cahaya ini Bapak Ibu, materai ilahi ini, kita tersiksa lihat kelakuan mereka, sementara mereka enjoy. Mereka enjoy menikmati dosanya, menikmati kenikmatan dunia, mereka enjoy. Kita yang lihat, kita yang tersiksa. Kita yang doa-doakan mereka, oh haleluya Tuhan tolong kasihani kami. Nah seperti itu. Makanya di akhir zaman ini, orang-orang yang memiliki materai seperti ini, materai ilahi seperti ini saudara, tidak akan disiksa oleh setan lagi. Karena kita sudah martir duluan, kita angkatan pertama yang duluan hidup. Nah, mengerti sampai di sini? Angkatan yang pertama ini, yang sudah ada cahaya-cahaya, ada rasul-rasulnya, nabi-nabinya, malaikat-malaikat Tuhan, mempelainya, itu semuanya sudah percaya cahaya, saudara. Kita sekarang kan sudah posisi ini ya, dari posisi roh, kita sudah berada di 1000 tahun damai, sekitar 2,5 tahun, mau 3 tahun, saudara. Jadi pemisahan Ilalang dan Ganu itu sudah terjadi 4 tahun yang lalu, sejak pemakaian tanda antikris itu berlangsung. Paham sampai sini? Terus kita sudah berada di kerajaan 1000 tahun ini ada tandanya materai ilahi, cahaya kemuliaan Tuhan, derajat kita sudah diangkat oleh Tuhan, diberikan kuasa kemuliaan kepada anak-anaknya. Kita memerintah bersama-sama dengan King of the Kings, Raja di atas segala raja, secara roh. Saudara, bangga tidak? Bukan raja dunia loh. Ini raja di atas segala raja yang punya surga, neraka, dan bumi. Jadi di alam roh itu subaku nego tidak bisa disentuh oleh setan Bapak Ibu, disakiti, kecuali dunia itu memberkati kita, makan minum kita, pakai kita, rumah kita, kendaraan kita, mereka yang siapkan. Ya dan amin Bapak Ibu, tinggal tunggu waktu saja. Ya karena saya ini punya hati belas kasihan, kasih, makanya berkat-berkat Tuhan itu saya bagi-bagi dengan orang susah, orang miskin. Coba kalau saya tidak bagi-bagi Bapak Ibu, saya sok kaya raya. Haleluya. Saya sok kaya raya Bapak Ibu, diberkati kita ini oleh dunia. Minimal makan minum saudaraku. Makan minum bersyukur. Tuhan dia, oh ini punya hati bersyukur. Ditambah-tambahlah berkatnya. Rumah, mobil, uang jajan, uang saku, ada semua. Kita ini sudah memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada pasukan gada, pasukan besi, pasukan elitnya Bapak Yahweh. Itu
semua pasukan surgawi yang dibentuk oleh Tuhan Yesus sendiri. Itu Tuhan melihat hati. Jadi kalau yang tidak betul-betul hatinya pasti akan terlempar. Kalau dia ingin menikmati neraka, surga, kenikmatan dunia, pasti dia akan terseret oleh roh-roh dunia itu sendiri. Nah, seperti ini saudara. Ini tidak bisa ditiru oleh kecanggihan teknologi apapun juga. Ini gelap gulita, saudara. Gelap gulita. Ini kemuliaan, cahaya kemuliaan Tuhan di dalam kerendahan hati. Jadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, dimuliakan Tuhan, derajat kita diangkat, saudara. Kita tersolimi hidup di dunia ini. Kita hanya menangis terus, pekerjaan saya itu menangis terus, baca firman Tuhan terus, puasa terus, berdoa kepada seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Ini seperti ini Bapak Ibu hasilnya. Saya pun tidak berkata-kata, banyak berkata-kata kepada dunia. Dunia sudah tahu. Mau itu orang Rogo Sukmo, mau itu dukun terkenal, paling menguasai, mau alam apa yang dia kuasai di dunia ini, dia tahu siapa saya. Ya, Anda tanya kepada guru-guru spiritual Anda, siapa saya? Supaya Anda tidak ketik-ketik sembarang di depan manusia cahaya ini. Saya kan cuma menyamar. Nah, seperti ini saudara. Saya kasih tepiskan rambut saya ini. Saudara bisa lihat, saya di dunia manusia yang tersolimi Bapak Ibu. Saya dibunuh berapa kali. Dalam kehidupan saya makian, cacian, hinaan terus menerus. Kalau tidak ada Tuhan di hati saya, tidak ada Tuhan, so gila Bapak Ibu. So gila, so bunuh diri saya kalau tidak ada Tuhan. Hanya ada Tuhan Yesus Kristus lah yang menjadi kekuatan saya, yang menjadi penghiburan saya, yang menjadi penolong bagi jiwa saya, bagi hati saya. Bapak Ibu, kalau hidup di dunia ini pingin senang toh, pingin senang, wajar, semua orang pingin senang. Tapi kalau Bapak Ibu tanya saya, bagaimana kehidupan saya di dunia ini? Hampir hari-hari saya dicaci maki. Kehidupan saya ini difitnah macam-macam. Bapak Ibu bisa pakai sepatu saya yang saya pakai, Bapak Ibu. Nggak akan mampu. Kita mampu itu anak-anak Tuhan kalau ada Tuhan di hati kita. Ada Tuhan. Kalau ada Tuhan Yesus di hati kita. Firman ini Bapak Ibu. Firman ini ya. Firman yang berkuasa ini ada di hati kita. Firman yang berkuasa ini menjadi penuntun bagi kita, menjadi mercusuar, menjadi petunjuk bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan takut. Bapak Ibu tidak akan drop jiwa Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan mengambil jalan yang pintas, bunuh diri, melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Saya alami Bapak Ibu. Saya sudah alami. Bapak Ibu curhat dengan saya selama saya pelayanan kepada dunia manusia. Saya sudah terlebih dahulu alami itu Bapak Ibu. Bapak Ibu curhat masalah rumah tangga. Ibu Fei, saya begini, betapa menderitanya saya dalam hati saya. Ibu, Bapak belum mengalami apa yang saya alami. Saya hanya memberikan pengampunan 70 kali 7 kali 7 kali 7. Kasih. Cinta. Dan saya juga sebagai manusia Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu lihat saya ini kuat? Kuat seperti ini saya Bapak Ibu. Karena ada kuasa Tuhan. Karena ada cinta Tuhan, Roh Kudus penghiburan itu di hati saya. Karena saya suka berpuasa, saya suka baca firman, saya suka mendoakan orang-orang kudus di muka bumi ini di dalam kamar. Saya kunci kamar, saya berdoa berjam-jam dengan air mata saya meminta Tuhan tolong kuatkan saya.
Tuhan tolong hibur hati saya. Hati saya sangat rapuh Tuhan, saya sangat sakit. Sakit saudara. Siapa yang mau membela saya selain Tuhan? Kalau Anda memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan akan menolong Anda. Tuhan akan memberikan jalan terbaik bagi Anda. Anda tidak akan mengambil jalan pintas, bunuh diri, melukai diri sendiri. Tidak saudara. Tuhan akan membawa Anda kepadanya. Tuhan akan merangkul hati Anda. Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya, berapa kali Ibu Fei ingin bunuh diri? Berapa kali coba? 5 kali saudara. 5 kali saya ingin bunuh diri, tapi digagalkan Tuhan. Saya baru bercerita kepada saudara, saya bunuh diri. Saya lari ke laut. Saya tidak tahu berenang. Saya katakan, Tuhan ambillah nyawa saya ini. Saya tidak sanggup. Tidak sanggup saudara. Terlalu menderitanya saya disolimi di dunia ini. Saya beli silet gilet. Saya mau mengiris nadi saya. Saudara, Tuhan menggagalkan. Selalu datang ibu saya untuk menggagalkan saya. Saya ingin minum baygon. Saya ingin ambil kain tali untuk mengikat leher saya ini dan menggantung diri di dalam rumah saya. Bapak Ibu kan tidak tahu perjalanan kehidupan seseorang itu. Bapak Ibu tidak tahu. Makanya jagalah perkataanmu, jagalah jari jemarimu, jagalah karaktermu supaya jangan menyakiti hati sesamamu manusia saudara. Engkau akan diminta pertanggungjawabkan oleh Tuhan. Jikalau engkau selalu mensolimi saudaramu, sesamamu manusia dengan kata-katamu, dengan karaktermu, dengan tingkah lakumu, dan dengan kejahatan hatimu, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban daripadamu. Tidak akan luput dari hukuman Tuhan saudara. Ini saya berbicara firman-Nya ya dan amin Bapak Ibu. Firman-Nya percaya cahaya di tangan saya. Firman-Nya percaya cahaya di hati saya. Ada Tuhan di hati saya. Ada Tuhan. Tuhan sebagai kompas saya. Tuhan sebagai pedang roh. Tuhan sebagai pelita. Pelita bagi hidupku. Pelita di hatiku. Pelita di kakiku. Sebagai jalan penerang saudara. Untuk menerangi supaya saya tidak tersesat di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin berbicara, buatlah Bapak Ibu, bicara kita itu doa yang baik bagi orang lain. Saya kalau berbicara kepada orang yang susah, yang lemah, saya bukan cuma dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan saya. Tapi Bapak Ibu tidak tahu apa yang bisa saya bantu. Pasti saya akan bantu Bapak Ibu. Dan saya menguatkan orang yang lemah, yang semangatnya sudah ngedrop. Karena saya pernah ada di posisi itu saudara. Saya punya empati yang sangat tinggi kepada mereka yang susah, yang miskin, lemah dan tertindas. Karena saya ada di posisi itu saudara. Betapa menderitanya saya. Orang-orang yang difitnah, yang dihina-hina, yang tidak dianggap oleh dunia ini, saya juga ada di situ Bapak Ibu. Jadi miliki kita kata-kata yang baik, yang bisa membangkitkan semangat orang, yang bisa menolong orang. Jikalau engkau tidak punya uang, tidak punya berkat untuk orang itu, minimal kata-kata yang bisa membangkitkan semangat hidupnya, yang bisa memberikan semangat baru. Katakan engkau bernilai di mata Tuhan. Engkau sangat bernilai saudara di mata Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Bertobatlah sungguh-sungguh. Dan carilah Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan itu saudara. Jadi jikalau kita membantu sesama kita, baik dengan kata-kata, berkat Tuhan apa yang ada pada kita, tidak dilihat besar kecilnya. Bapak Ibu, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Tuhan akan memberkati kita. Jangan jadi orang pelit.
habis Bapak Ibu. Berkat Tuhan itu tiap hari baru bagi kita, baik itu rohani maupun jasmani. Hari ini engkau tidak dapat berkat jasmani, berkat rohani yang engkau dapat, saudara. Jangan patok berkat Tuhan itu selalunya uang. Itu penting juga uang untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi yang penting apa? Hati kita ini loh. Kita tenang, bahagia, nyaman, bersuka cita. Hati kita itu berkat, saudara. Berkat rohani daripada Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Putra Maryam, jalan yang lurus itu. Saya pengikut Yesus Kristus, saya pengikut Putra Isa dan Maryam, saya pengikut yang setia. Kalau Tuhan bilang jangan cerai, jangan. Walaupun tersolimi, tersiksa dalam kehidupan pernikahan, itu anggap sebagai suatu proses kehidupan, saudara. Saudara mau dibunuh, dimaki, itu urusan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan, Dia sumber pembalasan. Makanan hari-hari saya hinaan, cacian, makian, saudara. Kalau saya tidak punya Tuhan, so lama saya Bapak Ibu, so mati saya ini, saudara. Cuma ditolong Tuhan. Malaikat Tuhan itu muncul dalam bentuk manusia yang menyamar seperti ibu saya. Karena saya berpikir-pikir, kenapa ibu saya itu setiap kali saya mau bunuh diri, tiba-tiba dia datang. Itu malaikat Tuhan yang menyamar, saudara. Habis setelah dia gagalkan, langsung pergi. Dibilang, mami mau cepat-cepat ini, mau pulang ya. Tidak seperti itu ibu saya. Paling ibu saya itu kalau datang di rumah itu paling menginap 1 malam. Ini Bapak Ibu tidak, langsung cepat-cepat pergi. Dia sudah gagalkan, minum baygon, pakai silet 2 Bapak Ibu ya, silet gel itu saya sudah ambil, mau seret ini nadi saya. Tuhan gagalkan Bapak Ibu. Malaikat Tuhan dia utus menyerupai ibu saya. Saya berpikir, saya merenungkan, tidak ada ibu saya itu langsung datang dari kampung, pulang pergi ke kota, pulang langsung pulang ulang. Itu pertolongan Tuhan. Di laut tidak ada manusia satupun. Tiba-tiba ada cowok ganteng 2 orang berangkat saya. Itu malaikat Tuhan Bapak Ibu. Karena Tuhan mau pakai saya. Tuhan lihat hati saya Bapak Ibu. Hati saya ini, saya hanya satu saja saya miliki, kerendahan hati. Kerendahan hati Bapak Ibu. Saya suka membantu orang. Saya suka menolong orang tanpa melihat agama, suku, ras, dan bangsa. Saudara, Bapak Ibu bisa cross check deh. Di kampung saya itu, tanah-tanah saya, sawah-sawah saya, milik saya loh, saya kasih. Orang Muslim, banyak Muslim. Orang Muslim, orang Kristen, mereka ambil-ambil saja. Itu karena saya tahu itu adalah api. Dunia ini neraka sesungguhnya. Ngapain saya kumpulkan api banyak-banyak? Mendingan saya ubah api ini menjadi apa? Rumahku di surga. Rumahku terbangun dari apa? Intan berlian. Haleluya. Saya ubah tanah api ini menjadi intan berlian, rumahku di surga. Karena saya memikirkan hari-hariku di akhirat. Dunia ini hanyalah sebagai ajang pertandingan iman kita, saudara. Dengar ini. Ajang pertandingan iman. Saudara mau jadi manusia yang serakah, atau saudara mau memiliki cinta? Cinta di hati saudara. Ini hati saya. Ini gambaran hati saya. Kecantikan hati nuranimu seperti apa? Ini tidak pakai aplikasi apapun. Ini hanya video biasa saja. Live saya ini, saya tidak pakai aplikasi kamera cantik-cantik pun tidak. Ini bekas jerawat semua kan kelihatan Bapak Ibu ya. Tidak ada pakai filter saya. Bekas jerawat ini coba lihat, kelihatan semua. Tidak ada pakai aplikasi, tidak ada pakai filter. Nih jerawat-jerawat ya, kelihatan ya. Nih bekas-bekasnya. Jadi milikilah kecantikan hati saudara. Miliki cinta yang murni, miliki cinta yang tulus. Tidak ada pakai kemunafikan, tidak ada pakai jubah-jubahan, tidak ada pakai jubah-jubah Farisi. Saya kalau berdoa di dalam kamar berjam-jam Bapak Ibu, saya kunci kamar berdoa sambil baca kitab suci, sambil saya merenung, sambil saya berdoa menangis. Saya mencurahkan keluh kesah saya di dunia ini, betapa menderitanya saya. Hanya Tuhan yang melihat air mata saya ini Bapak Ibu.
Dan ketika waktu Tuhan itu berlaku atas diri saya, derajat saya dimuliakan Bapak Ibu, diangkat derajat saya dimuliakan Bapak Ibu, dimuliakan oleh Tuhan. Ingat ini saudara, Anda hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Kalau Anda tersiksa dalam hal-hal kebenaran Bapak Ibu, Anda sudah baik dengan orang, Anda sudah baik dengan sesama itu, tapi Anda diinjak-injak, Anda dibunuh, Anda dicaci maki, dihina, difitnah Bapak Ibu. Jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan, maka Allah akan mengangkat derajatmu sebagai manusia. Allah akan memuliakan engkau dengan kemuliaannya. Mintalah pembelaan Tuhan saudara. Tuhan itu hidup, Tuhan itu tidak mati saudara. Tuhan itu hidup saudara. Anda tidak punya uang, Anda tidak punya makanan di rumah, jangan jual diri. Jangan jual diri saudara, jangan jual tubuhmu kepada setan. Jangan jual tubuhmu kepada binatang. Kuduskanlah tubuhmu, pelihara kekudusan di hidupmu. Anda tidak punya uang untuk makan, buat kue. Anda tidak punya uang untuk beli beras, jadi pembantu, pelayan, tidak apa. Mau di restoran, mau di apa, tidak usah gengsi-gengsi saudara. Daripada tubuhmu itu masuk neraka, jual diri. Anda tidak menjaga kekudusan hidup, neraka tempatmu saudara. Anda tidak punya uang, gunakan skill Anda berapapun. Uang yang Anda dapatkan dari situ, bersyukurlah. Walaupun Anda cuma makan nasi dan garam dan air, diolah nasinya, berasnya jadi bubur, bersyukur. Asal Anda tidak jual iman Anda tidak jual tubuh Anda untuk dapatkan uang. Mau gengsi-gengsi, apa gengsi-gengsi? Makan gengsi-gengsi, sampai di neraka gengsi-gengsi. Ada skill yang Tuhan berikan kepada kita. Ada skill Bapak Ibu. Tuhan perlengkapi kita manusia ini dengan skill. Gunakan skill itu Bapak Ibu untuk mendapatkan berkat Tuhan. Jangan jual diri Anda, harga diri Anda dengan uang. Memang dapatnya instan, sangat senang, tapi Anda akan berakhir di neraka. Jagalah kekudusan hidupmu, jagalah kebenaran hidupmu saudara. Itu pengajaran daripada saya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu kita bertemu di surganya Tuhan yang Maha Kudus. Karena surga Tuhan itu sangat kudus. Tidak ada hal-hal yang najis, tidak ada hal-hal yang cemar. Di sana dijunjung tinggi kekudusan hidup, kebenaran hidup saudara. Jangan jual diri Anda ya, hanya untuk dapatkan uang. Gunakan tangan Anda selagi Anda masih punya tenaga. Gunakan ini untuk menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Anda mau dapat 10.000 satu hari, syukuri itu saudara. Dapat beras 1 liter, dapat ikan sepotong, atau dapat telur, syukuri itu saudara. Makanlah dengan ucapan syukur. Pada hari ini mungkin Anda seperti itu diizinkan oleh Tuhan. Besok Anda diberkati Tuhan supaya apa? Anda tidak sombong. Anda diberkati Tuhan, Anda bisa melihat orang-orang susah di bawah Anda. Anda bisa bantu mereka, Anda bisa tolong mereka dengan tangan Anda tanpa pakai kamera saudara. Tidak usah mengejar pujian manusia ya, sia-sia. Kejarlah pujian daripada Tuhan Allah, pencipta langit ini Bapak Ibu. Saya seperti itu ya. Kehidupan saya, sirkus saya seperti itu. Saya ada berkat Bapak Ibu, saya bagi-bagi kepada orang susah, orang miskin. Untuk itu Tuhan muliakan saya Bapak Ibu. Tuhan berikan kuasanya, Tuhan berikan anugerahnya, Tuhan berikan cintanya. Tuhan bawa saya jalan-jalan, dikasih senang. Karena apa? Saya ada berkat, saya bantu orang susah. Di jalan-jalan, di tong sampah, di mana saja Bapak Ibu, mau itu tukang parkir, pokoknya orang yang susah, membutuhkan ya. Karena hati saya digerakkan tiba-tiba. Saya tidak pernah menggenggam berkat Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Tapi saya sekarang ini sudah agak lebih pintar-pintar sedikit menjalani kehidupan di dunia ini sebagai manusia.
Jadi kalau ada berkat Tuhan itu saya harus menyimpan sedikit saja Bapak Ibu, sedikit kan disimpan ya. Kita kan tidak tahu apa yang mau terjadi ke depan ya. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu apa yang saya dapatkan saya langsung hambur semuanya Bapak Ibu. Saya langsung berkati semuanya dimanapun, mau itu di WhatsApp, di Messenger, di Telegram. Orang minta-minta ya uang makan. Tapi sekarang ya memang berkat saya kan tidak seperti dulu. Tapi kan Tuhan bilang aku akan memberkati engkau 25 pintu. Nah nanti Tuhan, waktu Tuhan, percaya atau tidak Bapak Ibu ikuti jalur kehidupan saya ini. Bapak Ibu akan lihat Tuhan berjanji. Tuhan langsung ngomong di telinga saya, anakku, mempelaiku, karena engkau sudah bisa dipercayakan memegang harta kekayaan 12 pintu berkat, maka sekarang aku akan memberkati engkau menjadi 25 pintu. Jadi akan lebih banyak Bapak Ibu ke depan berkat-berkat saya ini. Tapi itu waktu Tuhan. Ya kalau sekarang ini kan berkat makan minum kan, puji Tuhan ada. Nah seperti itu. Ya saya syukuri Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih kepada anak-anak Tuhan yang telah mengirimkan berkat itu kepada saya, makan minum saya. Ya, walaupun tidak banyak kan disyukuri. Ya banyak sedikitnya berkat Tuhan itu harus disyukuri Bapak Ibu. Jangan nanti banyak Bapak Ibu dapat banyak baru disyukuri. Sedikit banyak berkat Tuhan itu harus tetap disyukuri. Ya.